hidup selama puluhan tahun lamanya. Namun, atas kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, aku diubah menjadi tongkat yang selalu dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Aku selalu dibawa kemana-mana oleh beliau. Aku selalu menemani beliau ketika berdakwah. Apakah kalian penasaran bagaimana aku bisa bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam? Cerita ini terjadi pada masa Fir'aun yang kejam memerintah dan menguasai Mesir. Ia merasa dirinya adalah Tuhan. Siapapun yang berani menentang akan dihukum, bahkan dipenjara. Berbanding terbalik dengan Fir'aun, istri Fir'aun Aisyah merupakan seorang wanita yang lembut. Ia merupakan ibu angkat Nabi Musa alaihissalam. Ia merawat Nabi Musa dengan penuh perhatian. Namun, ketika Nabi Musa alaihissalam beranjak dewasa, beliau memilih untuk tinggal di luar istana. Hal itu dikarenakan Nabi Musa alaihissalam tidak mau menyembah Fir'aun. Baginya, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pencipta alam, yang patut disembah. Di saat keluar istana itulah aku dipertemukan dengan Nabi Musa alaihissalam. Beliau memungutku. Lalu beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dimudahkan urusannya dalam menyampaikan tauhid kepada seluruh rakyat Mesir, termasuk pada Fir'aun. Semenjak itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkanku untuk selalu menemani Nabi Musa selama berdakwah. Hingga tiba saatnya, Nabi Musa alaihissalam menemui Fir'aun untuk mengajaknya menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, Fir'aun terus saja menolak. Dia berkata bahwa dia lebih hebat daripada Tuhan yang disembah Nabi Musa. Fir'aun memerintahkan penyihir terbaiknya untuk memberi pelajaran pada Nabi Musa alaihissalam. Para penyihir mengeluarkan ular-ular kecil di hadapan Nabi Musa alaihissalam. Fir'aun bermaksud menunjukkan bahwa dia bisa menciptakan keajaiban. Nabi Musa alaihissalam tidak takut. Beliau melemparkanku. Atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, aku yang awalnya tongkat berubah menjadi seekor ular besar. Aku memangsa semua ular-ular kecil tersebut. Para penyihir pun lari ketakutan. Begitulah kisahku menemani dan membantu perjuangan Nabi Musa alaihissalam dalam menyebarkan tauhid pada kaum Bani Israel. Ikan Nabi Musa alaihissalam. Assalamualaikum. Aku merupakan seekor ikan yang hidup di lautan. Hei, aku memiliki kandungan protein yang sangat tinggi. Bagus untuk tubuh kalian. Aku ini istimewa. Kalian mau tahu kisahku? Kisahku ini tertulis di dalam Al-Quran Surat Al-Kahf. Nabi Musa membawaku sebagai bekal dalam perjalanannya menuntut ilmu. Iya, aku sudah dimasak dan dimasukkan ke dalam wadah tertutup. Kala itu, Nabi Musa menganggap dirinya paling berilmu. Namun, Allah Subhanahu wa Ta'ala menegurnya. Salah seorang hambaku yang menetap di tempat pertemuan dua lautan adalah lebih berilmu daripada kamu. Setelah itu, Nabi Musa pun meminta izin kepada Allah untuk bertemu dengan orang tersebut. Bersama muridnya, Yusya bin Nun, Nabi Musa pun pergi mencari orang yang dimaksud. Nabi Musa sangat bersemangat. Perjalanan pun dimulai. Allah berkata pada Nabi Musa, Bawalah seekor ikan dalam sebuah keranjang. Di mana saja kamu kehilangan ikan tersebut, maka disitulah dia berada. Maka dari dalam kotak bekal, aku menemani Nabi Musa alaihissalam dan muridnya selama perjalanan. Di tengah perjalanan, Nabi Musa beristirahat dan memakan sebagian bekalnya.
ikan setengah untuk dimakan nanti lagi. Sayang sekali, begitu Nabi Musa meneruskan perjalanannya, beliau lupa padaku. Atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, aku dihidupkan kembali. Aku pun melompat ke laut dan berenang menjauh. Ah, senangnya bisa berenang lagi. Karena sudah dimakan separuh, kini tubuhku terasa sangat pipih dan tipis. Beberapa waktu kemudian, Nabi Musa merasa lapar dan teringat pada sisa bekalnya. Oh, kemana ikanku pergi? Di mana kita kehilangan ikan ini? Nabi Musa bertanya kepada muridnya. Setelah diingat-ingat lagi, ikan tersebut tertinggal di tempat peristirahatan yang pertama. Sesuai dengan firman Allah, tempat di mana aku hilang adalah tempat yang dicari oleh Nabi Musa. Maka, Nabi Musa pun berusaha mencariku, kembali lagi ke tempat dia beristirahat tadi. Akhirnya, Nabi Musa berhasil menemukan hamba Allah yang lebih berilmu daripadanya. Dia adalah Nabi Khidir alaihissalam. Setelah itu, Nabi Musa pun meminta izin untuk belajar kepada Nabi Khidir alaihissalam.